Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaidan Fikri sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian ijtihad dan dasar hukum ijtihad. Pengertian ijtihad menurut arti asalnya adalah bersungguh-sungguh atau pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan berdasarkan makna terminologi, para ulama usul memandang bahwa ijtihad adalah pengerahan segenap kesungguhan dan kemantapan yang dimiliki seseorang ahli fikih untuk menghasilkan keyakinan tentang suatu hukum. Sedangkan definisi lain dari ijtihad yaitu mencurahkan segenap usaha untuk sampai kepada hukum syara dari dalil tafsili yang termasuk dalil syar'i. Menurut Ad-Dahlawi, menjelaskan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci, yang secara global kembali ke 4 macam dalil, yaitu kitab, sunnah, ijma, dan qiyas. Dasar hukum ijtihad. Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khusima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang karena membela orang-orang yang berkhianat. Adapun sunnah yang menjadi dasar ijtihad yaitu hadis Amr bin As bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun." Artinya, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihad kemudian benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai macam-macam ijtihad. Secara garis besar, macam-macam ijtihad dibagi menjadi 2, yakni ijtihad fardhi dan ijtihad jama'i. Yang pertama yaitu ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tidak mempunyai keterangan bahwa mujtahid lain menyetujuinya dalam menentukan suatu perkara. Dan macam yang kedua yaitu ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang telah disepakati oleh semua mujtahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Febi Khomalasari sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan mengenai kedudukan ijtihad serta metode-metode ijtihad. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad sendiri dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis apabila dalam Al-Quran dan hadis tersebut tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Di antara kedudukan ijtihad menurut hasilnya antara lain yang pertama adalah hasil ijtihad tidak mutlak atau relatif bisa berubah. Kenapa begitu? Karena ijtihad ini kan tidak mutlak itu hasilnya dari pemikiran akal manusia. Maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, hasilnya pun relatif pula. Pada saat sekarang mungkin bisa berlaku hukum tersebut, lalu pada saat yang lain bisa tidak berlaku. Lalu yang kedua ada hasil ijtihad yang tidak berlaku umum. Artinya hasil ijtihad ini dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dalam ketentuan ini umumnya terhadap suatu masalah tidak bisa dilakukan. Karena umat Islam bertebaran kan di seluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Lingkungan sosial budayanya pun sangat beraneka ragam. Nah, ijtihad di suatu daerah tertentu belum tentu berlaku pada daerah yang lain. Misalkan ijtihad di Saudi Arabia sana belum tentu akan berlaku atau bisa berlaku di Indonesia. Lalu yang ketiga ada proses ijtihad harus mempertimbangkan motivasi. Artinya di sini dalam proses menjalankan ijtihad ini harus memperhatikan akibat dan kemaslahatan umum atau umat Islam.
Lalu yang keempat ada hasil ijtihad yang tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdhah. Kenapa begitu? Sebab masalah tersebut telah ada ketetapannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad ini adalah bahwa ijtihad tersebut itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu materi selanjutnya yang terakhir ada metode-metode ijtihad. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh mujtahid dalam menemukan jawaban suatu hukum itu umumnya adalah ketika mujtahid itu melakukan ijtihad harus melihat dulu pada nas-nas Al-Quran dan hadis yang sudah ada mengenai hukum jawaban yang dicari. Lalu selanjutnya ada metode-metode seorang mujtahid dalam berijtihad, antara lain yaitu yang pertama ada yang namanya qiyas. Qiyas itu apa sih? Qiyas itu artinya mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan membandingkan sesuatu. Contohnya nih, pada masa Nabi belum ada kan persoalan mengenai padi dalam berzakat. Nah, sedangkan di Indonesia ini makanan pokok mayoritas masyarakatnya itu adalah padi atau beras ya, nasi yang kita makan itu. Maka untuk menentukan hukumnya diperlukan ijtihad dengan jalan qiyas dalam menentukan zakat, seperti itu. Qiyasnya apa ya? Biasanya itu kan kalau zaman dahulu itu ada gandum. Nah, sedangkan di Indonesia menggunakannya padi. Jadi gandum ini dikiaskan dengan padi, hukumnya itu dikiaskan. Lalu yang kedua ada ijma. Ijma itu berasal dari kata jam'un yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma juga mempunyai beberapa makna, tapi intinya ijma itu yaitu menetapkan dan memutuskan suatu perkara dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam berpendapat. Nah, contoh ijma di Indonesia yaitu persetujuan pendapat berdasarkan hasil ijma para ulama, contohnya seperti permasalahan keluarga berencana di Indonesia. Lalu ada istihsan yang ketiga. Istihsan ini artinya menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu. Nah, dari istihsan ini sebagai contoh, pada masa peristiwa Umar bin Khattab itu ada kasus di mana ada seorang pencuri bahan baku untuk makanan sehari-hari gitu. Nah, hukumnya kan di sana itu kalau pencuri tangannya itu harus dipotong. Tapi pada saat ini Umar bin Khattab itu tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu adalah masa panceklik. Nah, dalam menetapkan hukum ini, Umar itu tidak semata-mata menetapkan karena dalam masa panceklik nih. Jadi pencurinya ini tidak dipotong tangannya. Tapi Umar ini melihat bahwasannya Nabi itu telah berkata, tidak ada dalam hadis riwayat As-Sarkasi dari Mahkul bahwasannya tidak ada potong tangan pada masa atau tahun panceklik yang teramat sangat. Nah, jadi Umar ini menetapkan hukum itu enggak asal ya, karena panceklik. Jadi pencuri itu tidak dikenai hukum potong tangan. Lalu dalam Al-Quran juga sebenarnya sudah dijelaskan. Allah itu menjelaskan dalam Al-Quran itu, maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sini jelas bahwa ijtihad Umar menggugurkan had potong tangan dalam beberapa kasus pencurian di bawah pemerintahannya itu karena tunduk pada aturan dari syariat Al-Quran dan hadis, bukan disandarkan pada logika semata atau kemaslahatan umatnya. Lalu ada yang selanjutnya yaitu istishab. Istishab ini berarti penetapan hukum atas sesuatu dengan kondisi yang berlaku sebelumnya sampai ada dalil yang merubah kondisi itu, atau bisa pemberlakuan hukum yang berlaku pada masa tertentu pada masa lalu untuk masa kini sampai ada dalil yang merubahnya. Misalnya nih, sifat air yang diketahui sebelumnya ini suci, akan tetapi suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu menjadi najis, seperti itu. Lalu yang terakhir ada istislah atau maslahat ar-mursalah, artinya keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara. Nah, istislah ini kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan
dalam pelaksanaannya, yaitu menolak mafsadat atau mengambil suatu manfaat dari suatu peristiwa. Contoh metode ini yaitu tentang khomer dan judi. Tentang khomer nih, ketahui kan kalau misalkan dalam nas bahwa khomer itu sebenarnya ada manfaatnya bagi manusia, seperti di negara-negara yang mempunyai musim dingin, homer itu bisa menghangatkan tubuh manusia. Nah, itu manfaatnya. Tetapi homer ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya. Jadi, dengan maslahat ar-musalah atau mengambil keputusan tergantung dari manfaatnya, maka karena manfaatnya itu sedikit, homer ini tetap diharamkan dalam Islam. Jadi intinya dalam kaidah juga ada penjelasannya bahwasannya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatannya, karena kemaslahatannya itu sedikit. Dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahat, dahulukanlah menolak mafsadat. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.